Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3042. Ini adalah artefak samsara. Bahkan satu keping saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Ketika benda ini muncul, para dewa dan Buddha akan terbunuh. Ini adalah eksistensi berusia ribuan tahun, dipenuhi aura terdalam di dunia. Kabur, mustahil untuk dibedakan, masih membeku dalam jutaan tahun es yang dalam, tersegel dengan segel kuno. Artefak samsara ini tidak pernah benar-benar hancur. Seru banyak kultivator. Meski begitu, benda ini tetap membuat mereka merasakan datangnya kematian. Inilah aura kehancuran sejati. Jika jatuh, seluruh area ini bisa rata dengan tanah. Sulit membayangkan kekuatan yang akan dilepaskan jika artefak samsara ini hancur. Yao Huan berkonsentrasi, lalu berkata, apakah kau benar-benar berniat menggunakan artefak terlarang ini dalam pertempuran ini? Sebuah era besar telah dimulai, dan artefak samsara, harta samsara, dan senjata semuanya akan muncul. Tetapi waktunya belum tiba. Sekaranglah saatnya bagi generasi muda untuk bersaing. Terlebih lagi, kekuatan langit dan bumi belum mencapai tingkat konsentrasi yang memadai, dan kekuatan di dalam ruang ini tidak dapat menahan bombardir yang luar biasa. Dalam situasi seperti itu, jika objek samsara dilepaskan, keempat penjuru akan runtuh, kehampaan akan meledak. Berapa banyak orang di seluruh wilayah kekaisaran yang bisa selamat? Ini adalah pukulan yang benar-benar menghancurkan. Objek samsara masih tersegel dan tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya, tetapi masih dapat menampilkan sepersepuluh kekuatannya. Sepersepuluh kekuatan ini lebih dari cukup untuk membunuh, kata Bing Yuan. Bekukan. Pada saat ini, Bing Yu tiba-tiba berbicara. Begitu suara itu jatuh, objek samsara berkilauan dan kembali ke kereta perang. Sepupu, tahukah kau apa yang kau lakukan? Ini menyangkut masa depan klan es kita. Apakah kau ingin klan es dimusnahkan di era ini? Bing Yuan tiba-tiba berteriak. Objek samsara dari klan es ini berasal dari mantan master reinkarnasi yang kuat. Di dalam klan es, tidak hanya Bing Yuan yang dapat menggunakannya, tetapi Bing Yu juga bisa. Petik 2. Sepupu, aku tidak bisa membiarkanmu mengulangi kesalahan ini. Aku tidak akan ikut campur dalam konfrontasimu dengan Yao Huan, tetapi jika kau melepaskan benda terlarang ini, seluruh wilayah akan hancur dan banyak kultivator tak berdosa akan terluka. Bisakah kau membenarkan hati nuranimu dengan membantai orang tak berdosa demi kejayaan klan es? Tanya Bing Yu. Pertempuran besar sepanjang masa melibatkan menginjak tulang miliaran orang. Sepupu, kau terlalu baik, kata Bing Yuan, lalu memfokuskan perhatiannya dan melihat ke satu arah. Boom! Pada saat ini, sebuah aura memenuhi udara. Benda reinkarnasi itu melompat keluar sekali lagi, kekuatannya yang luar biasa menyebar ke segala arah. Kali ini, bukan ditujukan pada Yao Huan, melainkan pada Bing Yu. Sepupu, karena kau tidak tahan dengan tindakanku, kembalilah ke tanah leluhur klan es. Saat suara Bing Yuan jatuh, benda reinkarnasi itu melepaskan kekuatan es yang tak terbatas, langsung berubah menjadi penjara es, langsung menyelimuti Bing Yu. Kemudian, penjara es itu berkedip, dan rune kuno meledakkan portal, langsung memindahkan Bing Yu. Anggota klan es, jika kalian ingin meraih kejayaan tertinggi di era agung, kalian harus berlumuran darah dan menjadi yang terakhir dalam pertempuran. Kalian bisa tenang, bahkan jika aku mengaktifkan objek reinkarnasi ini, aku akan menemukan cara untuk melindungi kalian dan tidak akan membiarkan kalian binasa di sini. Bing Yuan berbicara, dan setiap suaranya bagaikan suara jalan agung, memancarkan semangat juang yang tak terbatas. Saat suara ini jatuh, kultivasi klan es. Cahaya berkilauan di dalam tubuh makhluk-makhluk itu, dan kekuatan garis keturunan meletus, membombardir para kultivator manusia dengan ganas. Pemandangan ini membuat ekspresi Yao Huan semakin serius. Banyak kultivator di empat puncak terkejut. Jika ini benar-benar objek reinkarnasi yang melepaskan kekuatannya yang dahsyat, percuma saja kita pergi kemanapun. Kita sebaiknya menyaksikan pertempuran yang menakjubkan ini di sini. Mendengar ini, para kultivator yang panik menjadi tenang. Meskipun ketakutan, mereka tetap teguh. Jika objek reinkarnasi benar-benar melepaskan kekuatannya, dengan kecepatan mereka, bahkan jika mereka pergi lebih jauh ke dalam kehampaan, mereka tetap akan tertabrak dan terbunuh. Namun, Kaisar Zhu Tian tetap fokus, ekspresinya datar. Berdengung, tatapan Yao Huan semakin dalam saat ia menatap objek reinkarnasi, yang sudah berkilauan dengan cahaya.
Semuanya berakhir, serunya, saat tatapan banyak kultivator bertemu. Di satu puncak, sekelompok kultivator berdiri, garis keturunan mereka luas, memancarkan aura kuno, mata mereka berkilauan dengan cahaya terang. Gadis Phoenix, Lin Yan, beserta orang-orang dari Istana Surgawi dan Sekte Surgawi, akan celaka, kata seorang pemuda di puncak gunung. Di lengannya, terdapat simbol Tau yang menandakan bahwa ia bukan manusia, melainkan dari suku binatang kuno, salah satu suku terkuat. Di hadapannya, wanita yang dikenal sebagai Gadis Phoenix itu tampak bangga dan memancarkan aura mulia. Ia berbicara perlahan, Lin Yan tidak akan mati semudah itu. Petik 2. Makhluk reinkarnasi saja sudah cukup untuk memusnahkan segalanya hari ini. Bagaimana mungkin Lin Yan bisa bertahan? Kultivator Tau kuno itu tercengang. Selama bertahun-tahun, aku telah melawannya berkali-kali. Aku tahu betapa hebatnya dia, lanjut Gadis Phoenix. Hal ini membuat para kultivator suku binatang kuno di dekatnya mengerutkan kening. Sepertinya rumor itu benar. Sebelum menjadi Gadis Phoenix, wanita ini bernama Gejing. Ia berseteru dengan Lin Yan dan Istana Surgawi. Kemudian, ia dibunuh oleh Lin Yan. Namun, ia terlahir dari api, menguasai api surgawi. Ia kemudian memiliki bakat transendental, memiliki darah Phoenix kuno dan dipenuhi dengan aura Phoenix kuno. Inilah bagaimana ia memasuki klan Phoenix kuno kelahiran api dan dipelihara dengan tekun. Dengan sumber daya yang kuat dari klan Phoenix kuno kelahiran api, kekuatan Gejing melambung tinggi, dan ia sekarang telah menjadi Phoenix Maiden dari klan Phoenix kuno kelahiran api. Bersama dengan Feng Qianling dari klan Phoenix kuno Myriad Spirits, Phoenix Maiden dari klan Phoenix Surgawi, dan klan Phoenix kuno Taixuan, ia dikenal sebagai salah satu dari 4 Phoenix Maiden Agung. Namun, Feng Qianling dari klan Phoenix kuno Myriad Spirits kemungkinan tewas saat memasuki pemakaman Wuji. Ketika Gejing menjadi Phoenix Maiden, ia disambut dengan skeptis oleh banyak kultivator muda dari klan Phoenix kuno kelahiran api. Ia memiliki aura iblis. Namun, pemimpin klan Phoenix kuno kelahiran api dilaporkan muncul, menguasai semua orang dan menjelaskan asal-usul iblis dan binatang buas. Gejing kemudian melepaskan kekuatannya sendiri, menyapu seluruh daratan, akhirnya mendapatkan pengakuan dari semua kultivator klan Phoenix kuno kelahiran api sebagai Gadis Phoenix. Boom! Pada saat ini, area itu bergemuruh tanpa henti, menarik perhatian mereka. Namun mereka menatap Lin Yan, ingin tahu, bisakah pemuda ini benar-benar bertahan? Di atas langit, aura reinkarnasi bertahan, memancarkan cahaya, dan aura dingin itu hampir menyelimuti seluruh area. Lin Yan berada di bawahnya, dengan tatapan tegas di matanya. Ada juga benda-benda reinkarnasi dan bahkan senjata reinkarnasi di ras manusia purba. Namun, benda-benda itu tersegel dalam debu dan tidak dapat dikeluarkan. Sekarang bahkan Yao Huan, menghadapi kekuatan seperti itu, hanya bisa mengerutkan kening dan bertarung sampai mati. Semuanya sangat sulit dipahami. Lin Yan hanya bisa melihat pedang Tianxuan, kuali void berpola naga, lampu kuno, pagoda, dan bahkan tongkat emas ungu dan 7 kitab surgawi di tangannya. Ini semua kartu trufnya.